Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah wa tamkin, yaitu fikah hukum yang berhubungan dengan kejayaan, dengan kemenangan dan kejayaan. Jamaah yang berbahagia, sudah diterangkan sebahagian pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhirin ihsan. Ayuhal ikhwan, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salam maghrib yang diberkati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita turun beribadah, yaitu melalui kegiatan belajar. Karena belajar, karena menuntut ilmu adalah bahagian dari ibadah yang paling agung. Istighalun bil ilmi min afdalit ta'ah. Memberi kesempatan menyibukkan diri untuk belajar itu adalah sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita memiliki jalan menuju surga, dan tentu saja di dunia ini kita juga akan mendapat tempat dengan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan kajian kita yang topik umumnya telah diterangkan, yaitu menuju kemenangan dan kejayaan. Kenapa judul ini diangkat? Karena kami juga membaca sebuah kitab fiqh yang berhubungan dengan ini, yaitu Fiqhun Nasri wa Tamkin, yaitu fikah hukum yang berhubungan dengan kejayaan, dengan kemenangan dan kejayaan. Jamaah yang berbahagia, sudah diterangkan sebahagian pada beberapa kali pada setiap malam Rabu. Malam ini kita lanjutkan untuk kita terangkan beberapa prinsip-prinsip utama, beberapa modal-modal utama dalam rangka memperoleh kemajuan, memperoleh kemenangan. Kalau kita membaca sejarah, maka jelas telah diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama yang dibawakan oleh Rasulullah hanya sendirian dan diikut oleh orang lain, istrinya, mertuanya, dan beberapa orang lain, sehingga Islam sudah berkembang sampai kepada masa kini, masa kita sekarang. Kemudian selanjutnya juga Islam pada masa lalu adalah gharib, yaitu agama yang tidak diterima, agama asing, gharibun asing, agama asing. Akan tetapi karena petunjuk kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah, maka yang gharib, yang asing itu menjadi populer, menjadi maju, menjadi berharga. Bahkan kita kenal juga
melalui agama ini pula orang memperoleh kemajuan dan kebahagiaan. Jadi karenanya pada malam hari ini mungkin sebahagian sudah disinggung pada beberapa kali yang lalu, tapi ini diangkat kembali hal-hal yang pokok saja, karena sering orang membahas masalah kemajuan lupa pangkal, lupa daratan, sehingga sering orang menganggap maju kalau meninggalkan agamanya, apalagi ada kesan bahawa agama itu adalah menghambat kemajuan dan sebagainya. Dan kita sudah menerangkan pada beberapa kali, ternyata Islam telah mendapat penghargaan, penyumbang terbesar terhadap kemajuan yang diperoleh oleh manusia. Kita juga mendengar dari orang Australia, orang non-muslim dari Australia, andai kata bukan karena orang Islam, kita tidak pernah ke angkasa. Dan tentu saja ada satu logika yang mudah diingat. Bagaimana mudah diingat? Bagaimana bisa ilmu dari Islam itu bisa ke angkasa? Maka disinilah kita melihat dengan angka Arab. Kita kalau menyebut angka Arab berarti seolah-olah angka orang Arab. Tetapi angka Arab itu adalah angka yang kita pakai sekarang, angka yang digunakan dalam ilmu matematik, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka disebutkan angka Arab karena sumbangan ciptaan orang Arab, orang Islam, dan dari sanalah berkembang. Maka pada satu waktu kita akan terangkan kemajuan-kemajuan Islam, kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh dunia yang pernah disumbangkan oleh Islam. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita batasi saja karena kami ingat ketika kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan di dunia, kadang-kadang lupa kepada prinsip utama. Sedangkan prinsip utama itu adalah kata kunci yang menentukan hakikat dari kemenangan, hakikat dari kejayaan, hakikat dari kebahagiaan. Maka karenanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan prinsip utama dalam hal ini, yaitu Ra'sul Amri Al-Islam wa umuduhu as-salah wa zirwatuhu al-jihadu fi sabilillah. Singkat penjelasan Rasulullah bahawa semua induk masalah, semua hal-hal utama dalam Islam itu, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita adalah Islam. Jadi dengan demikian ditekankan oleh Rasulullah, jangan lupa kepada agama kita. Maka kita juga mengenal bahawa para ulama, para mujtahid telah menggarisbawahi bahawa ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Satu di antaranya adalah agama yang disebut dengan hifdzuddin, memelihara agama, hifdzul mal, memelihara harta, hifdzun nasab, memelihara keturunan, dan seterusnya. Ada beberapa yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Dan yang kedua, karena ini juga sudah sekilas dibayangkan kemarin, yang kedua adalah as-salat. Ini lanjutan saja penekanan as-salat. Jadi tiangnya salat, mana tiangnya pegangan induk atau yang mengokohkan yang lain apa adalah salat.
Jadi salatlah sebagai tiangnya, sebagai pondasinya. Kalau pondasinya kuat, yang lain pun akan kuat, karena di sanalah berpijak dari tiang itu sendiri. Maka karenanya dalam hubungan dengan ini tidak ada sebuah kemajuan tanpa salat. Maka kenapa ini dibayangkan? Karena seseorang menganggap bahwa kalau kita ingin maju, jangan terikat dengan ibadah-ibadah ritual yang seperti ini. Hanya mengikat dengan masjid, hanya mengikat dengan musalla. Dan kita pun tidak diharuskan harus mengikat dengan masjid, dengan musalla, tetapi menjaga salat. Karena salat dilakukan di masjid, maka kita tetap akan hadir ke masjid. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, ini banyak pedoman yang berhubungan dengan ini. Bahkan dalam beberapa ayat dalam surat hampir setiap surat disebutkan dalam hal ini. Alladzina hum an salatihim daimun, yaitu orang yang berhasil, orang yang mendapat kemenangan adalah orang yang salatnya terus menerus. Daimun berkekalan. Mana berkekalan apa? Salat itu karena tidak berlaku musim. Sering kalau kita di Aceh, mungkin ada cenderung salat lebih gembira dilakukan waktu puasa. Waktu puasa, apalagi ada ibadah-ibadah tambahan, lebih-lebih dengan tarawih yang jumlah rakaatnya banyak. Jadi dengan demikian kita harus menganggap masalah salat itu masalah pokok dan berkekalan, tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian sebuah ciri-ciri kita akan maju, akan berhasil kalau orang itu tekun menjaga ini. Saya ingat kepada apa yang disampaikan oleh Erdogan itu adalah presiden Turki. Presiden Turki itu yang dulunya sudah menjadi negeri populer, negeri sekuler, jadi agama, bahkan azan itu diganti dengan bahasa Turki dan sebagainya. Maka ketika Erdogan menguasai, yang pertama dijaga adalah masalah salat. Maka salat berjamaah. Bahkan ketika menaklukkan negeri-negeri yang memang perlu ditaklukkan karena dianggap sudah mengganggu agama, maka satu di antaranya adalah kader-kader yang dilatih, dididik dengan tetap melakukan salat. Bahkan banyak yang menjadi hafid. Jadi dengan demikian sehingga terkenallah, sehingga sekarang sudah berada dalam kekuasaan Erdogan ini. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut bukan karena lain, tetapi adalah karena agama. Kita menghormati, menghargai, bahkan kagum kepada usaha daripada Erdogan ini, karena adalah menjaga prinsip-prinsip agama kita. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Di samping kita harus terus menerus, tidak ada istilah musim, kecuali waktunya 5 kali itu dijaga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hubungan dengan salat ini dianjurkan kita menjaganya, dan inilah awal dari kesenangan, awal kebahagiaan. Mungkin kalau kita tidak melihat sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan salat. Bahkan sedang duduk di masjid, diperintahkan Bilal, ayo kita bersenang-senang. Jadi Bilal itu menerjemahkan apa bersenang-senang, rupanya dianjurkan untuk azan.
Rupanya pada azanlah, pada salatlah awal daripada kesenangan. Jadi kalau demikian, pada masa sekarang banyak orang justru dengan salat mengganggu. Mengganggu, daripada santai ternyata dipanggil, maka kita bergerak. Maka bergerak ini lebih baik daripada duduk santai yang memang ada manfaatnya dari segi duniawi. Kemudian di dalam ayat yang lain juga sudah banyak yang kami sampaikan kemarin, tidak perlu dilanjutkan. Intinya kita sudah mengingatnya. Jadi mengingatnya, bahkan kami mencoba, jangankan orang lain, penceramah sendiri, mungkin saya sendiri dulunya tidak komit dengan nilai-nilai salat berjamaah. Kenapa? Karena kita memang dilalaikan. Karena berjamaah harus bersahaja, membuang waktu, harus datang ke tempat yang ramai. Akan tetapi rupanya dengan menjaga salat yang baik, kita akan diberi ketenangan. Justru maaflah kalau sedikit saya gambarkan ini. Waktu pulang dari pengajian ini saya ketabrak. Jadi ketabraknya mobilnya hancur, becak rusak, harta-harta orang berjualan harus harus kita ganti walaupun tidak diminta. Jadi yang jadi aneh, kita tidak ada cacat apa-apa. Kalau dilihat dengan kondisi, jadi inilah rupanya salat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami pun baru pulang dari masjid ini. Ini sengaja diungkapkan, rupanya benar, salat melindungi orang-orang dari musibah-musibah. Maka disebutlah dalam kelebihan 5 salat itu, 5 dan kelebihan salat ada beberapa, di antaranya adalah la yusibuhu fakrun fi dunya, tidak diberi musibah, apalagi dengan kemiskinan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dan sebenarnya yang ingin diangkat ini, tapi karena menyangkut dengan salat, ya seolah-olah kami mengajak untuk sepakat. Untuk sepakat, sudah masanya kita merubah paradigma, merubah mindset. Apa merubah? Salat tidak hanya dilakukan di rumah, tetapi dilakukan berjamaah. Dan juga kampung-kampung yang sekarang semuanya sudah ada manasah, yang kalau dalam istilah bahasa Aceh itu manasah, itu mana yang sah tempat belajar, tempat berkumpul. Maka sering kita manasah ini tidak berfungsi dengan baik. Tapi kalau mari kita coba, yang sehingga kita akan merasa bahwa manasah itu rumah kita, manasah itu adalah tempat kita bertemu dengan Allah setiap saat. Laporkan saja apa yang kita kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini adalah wajir wadu jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, untuk menuju kemenangan adalah puncaknya, kata kuncinya adalah jihad pada jalan Allah. Apa artinya? Tidak ada kemajuan, tidak ada kemenangan, dan tidak ada kebahagiaan tanpa kita berjihad. Jihad apa artinya? Ini karena kalau disebut dengan jihad adalah kita asumsi saja kepada perang. Semana jihad itu ada makna lugawi, ada makna syar'i. Makna lugawi bersungguh-sungguh, serius. Maka dengan demikian, yang pertama-tama untuk memperoleh apa yang kita kehendaki. Kalau negara, bangsa kita, kalau kampung-kampung kita,
dan keluarga kita. Apa? Yaitu bersungguh-sungguh, serius. Jadi dalam setiap kegiatan agama, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan di dunia ini adalah kita serius. Meskipun makna istilahnya berperang pada jalan Allah, berjalan jalan Allah, kalau diperlu, maka Allah tidak menghendaki kita membunuh diri. Bukan berarti karena berperang itu adalah sesuatu yang menunjukkan kemajuan, kita maju saja di mana ada perang. Maka harus kita melihat tentang hal-hal yang sudah saatnya kita maju dalam perang. Seperti di Aceh dulu, di Aceh dulu, karena semangat jihad orang Aceh sampai sekarang dikenal, bahkan lebih orang waktu kami bertugas di Manado ditanya siapa itu perempuan-perempuan yang gagah sekali bisa membunuh jenderal-jenderal dari luar. Jadi saya lihat adalah orang perempuan. Jadi pasukan Inang Balai, yang sehingga beliau sudah ikut perang membela tanah air yang sehingga dikenal di dalam sejarah. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini, makna daripada berjuang pada jalan Allah ini, yang pertama adalah kita menjaga diri, menjaga agama kita, menjaga supaya agama kita ini selalu terhormat sesuai dengan tujuan daripada agama itu yang mulia. Jadi supaya agama kita tidak ada yang menghina, yang menganggap remeh. Maka inilah pantang. Kalau orang Aceh diganggu agama berarti sama arti mengajak perang. Udip Sari mati syahid. Udip Sari itu kapan? Karena ketika ada sikap-sikap yang mengganggu agama. Ini rahasia daripada masa lalu, dan akhirnya penjajah juga mengakui kehebatan daripada pejuang-pejuang Aceh yang tidak kenal lelah, tampil selalu membela tanah airnya. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian makna jihad di sini di samping memelihara agama kita ini selalu terhormat, orangnya juga terhormat, masyarakatnya juga terhormat, keluarga kita juga mulia dan sebagainya, maka haruslah sungguh-sungguh dalam bidang ini. Mungkin kalau orang Aceh ada hal yang sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang dalam bidang agama secara prinsip kurang juga. Bahkan ini kita melihat dalam musim Maulid ini, di kampung saya di mana saja Maulid itu serius sekali. Bahkan kalau kita ada usaha, maka pegawai-pegawai itu tetap minta izin untuk pulang Maulid. Maulid serius sekali lah. Itu kan bisa dianggap itu ada segi positifnya, bersilaturahmi dan sebagainya. Tetapi yang segi negatifnya, lupa kepada pokok. Lupa kepada pokok, kita serius mengadakan acara-acara Maulid tetapi tidak menjaga salat. Bahkan ada yang kegiatan cukup serius tapi salat dilupakan. Dan inilah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, makna serius di sini adalah sesuai yang disampaikan oleh Allah sendiri, bahwa kita ini adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baik umat yang dilahirkan ke dunia. Jadi ini kita sebaik-baik bangsa, sebaik-baik manusia,
sebaik-baik masyarakat. Maka kalau sekarang ada kesan bahawa kita belum memperoleh kebaikan, belum memperoleh kebanggaan dan sebagainya, karena seperti ini semangat jihad masih kurang. Semangat jihad kita itu masih kurang. Maka karenanya kepada anak-anak kita harus diberi arah. Seperti kalau orang Jepang itu sejak dari kecil anaknya sudah dilatih sesuai dengan visi misi negerinya, sehingga Jepang itu sebagai negeri yang paling maju terutama dalam bidang ekonomi. Jadi dengan demikian, satu yang perlu kita ambil, kita jaga, bahawa peluang untuk ini sering diabaikan. Maka inilah disebut di dalam peribahasa al-fursatu syariatul fauti wa badiatul had. Kesempatan cepat lenyap dan lambat kembali. Cepat lenyap artinya begini, misalnya kalau dulunya kita selalu dijajah, apalagi kalau di luar Aceh itu sampai ratusan tahun dijajah. Nah, ini permasalahan karena semangat jihad tidak ada. Orang rela dihina oleh bangsa-bangsa lain. Maka inilah akibatnya kita merasa tergiur dengan kesenangan yang diberikan oleh penjajah sifatnya sementara. Maka karenanya Islam tidak demikian. Kita ini adalah negara orang yang berperilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, satu yang perlu kita jaga adalah membaca peluang. Andai kata kita setelah merdeka dari sejak tahun 85 dalam semua kegiatan serius, mungkin sudah lebih maju dari sekarang. Bahkan kita sedih juga mendengar bahawa Aceh adalah daerah termiskin nomor 2 dan terakhir saya dengar adalah nomor 8. Ini belum tentu benar. Kami ada anggapan bahawa sebutan ini tidak perlu kepada Islam. Seperti di Aceh, orangnya miskin tidak akan miskin, apalagi negeri kita ini negeri kaya. Ardul Asi qit'atun minal jannah. Bumi Aceh ini adalah sepotong tanah surga. Ini sepotong tanah surga jatuh ke bumi. Bagaimana makna jatuh ke bumi? Semua ada di Aceh ini. Maka kalau ada sekarang penjajah-penjajah yang datang ke Aceh ingin merebut, itu bukan mencari orangnya, tetapi mengambil hasilnya dan sebagainya. Maka karenanya waktu masa Belanda, semua kegiatan rakyat dalam rangka kebangkitan dihambat, tidak boleh. Bahkan ada kesan dulu kalau sekolah pun apa adanya saja. Saya bertanya pada ibu, mak, drone apakah anak negara sekolah zaman? Ibu kita tidak pergi, tidak sekolah seperti kita sekarang. Oh, tidak boleh, kita dilarang menyertaja. Ikulah dia ke kafe. Memang penyakit kan macam terasa. Jadi seolah-olah sekolahnya adalah pelajaran kafe. Jadi akibat terpengaruh aja. Maka dua dan pada bro, maka sudah sangat berhasil. Nah, dengan demikian apa upaya dalam hal menghambat Islam itu selalu terbuka. Jadi dengan demikian pada malamnya Lun hanya menganggap, memberi motivasi, sudah saatnya kita bangkit. Salah satu bangkit adalah seperti yang telah diterangkan, mengembangkan kualitas pendidikan kita di Aceh ini, khususnya di Aceh, karena kita tidak bisa menjangkau daerah-daerah lain.
Dan yang kedua, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena kesungguhan itu adalah pahala. Baik bahasa jamun, punya bahasa jamun, waktu katanya rajin ya minta peng, kaya enggak katanya ya di dunia. Uman bapaknya duduk-duduk kaguli dunia, uro atau ya kerja dan sebagainya, tak preh dan waktu gua maghrib dan sebagainya. Ini kan ada kan punya pakaian kita nyonya, bukan milik kita, itu milik penjajah. Kan dari dulu ditanam, ditanam supaya tidak mencintai bekerja. Bahkan sebuah istilah kupur tajak pulang, ulang yang gue ikan tu kanang, dan bermacam-macam istilah-istilah yang menyatakan filsafat mandungnya adalah ajakan dari penjajah. Maka karenanya pada malamnya Lun ingin angkat bahawa ulun Islam tidak pernah aman selama dalam hidup kalau tidak pernah berjuang. Maka berjuang itu harga diri. Berjuang adalah kehormatan. Berjuang adalah kemuliaan. Yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Artinya mereka ada upaya memadamkan nur Allah, cahaya Allah atau agama Allah melalui berbagai media, diafwaihim, melalui kata-katanya, ucapannya, macam-macam. Wa ya'ballah, tapi Allah menolak, tidak mau bahawa agamanya ini adalah dipadamkan. Dipadamkan artinya tidak berkembang, tetapi bahkan Allah menyempurnakan agamanya, nurnya, cahayanya. Jadi Islam itu selalu akan dikembangkan oleh Allah, akan diberi kemajuan oleh Allah, tidak pernah dihambatnya. Walaupun ada mereka yang berusaha memadamkan dengan berbagai cara. Lebih-lebih pada zaman teknologi sekarang ini, tentu saja kita sudah pahami bagaimana membaca YouTube yang di sana yang aneh-aneh terjadi. Orang Islam sendiri menghina agamanya sendiri karena pengaruh dari ajakan-ajakan orang kafir. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu adalah sangat bencinya. Apa sangat benci? Islam maju itu dibenci. Jadi inilah sebenarnya yang ada upaya bahwa negeri Islam itu tidak berkembang semestinya. Karena apa? Karena telah terbukti dalam sejarah bahwa Islam pernah menjadi negara maju. Orang-orang Islam pelopor ilmu pengetahuan, orang Islam pelopor kemajuan dan sebagainya. Jadi karenanya kepada kita semua tidak mungkin akan berhasil kalau tidak merubah kalau istilah sekarang itu mindset, paradigma, pola pikir kita ini kalau tidak dirubah tidak akan pernah kita menuai hasilnya yang baik. Maka disebutkan di dalam ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sehingga mereka harus merubah diri sendiri. Jadi karena kalau kita tidak pernah berfikir untuk merubah, tidak akan pernah perubahan. Maka karenanya dianjurkan kepada kita harus menyadari
untuk memperoleh kemajuan kebangkitan Islam ke depan. Apalagi sebenarnya kalau Aceh ini sudah pernah maju dari dulu, jadi mengulangi yang sudah maju itu lebih mudah saja, karena semangat orang Aceh itu dianggap sangat baik. Bahkan kalau kita datang ke luar, apalagi saya di Manado, dan ditanya perkembangan Aceh yang dikagumi oleh mereka, bahwa Aceh terkenal karena keberanian dan macam-macam. Karena saya dulu pernah juga membuat perlombaan, namanya perlombaan kuliner Nusantara. Saya perkasai dengan pegawai-pegawai pengadilan di sana untuk mengadakan kuliner makanan. Jadi kami membuat kemamah. Karena kemamah anak itu kemamah ya. Jadi apa itu kemamah? Ikan kayu. Oh, rupanya orang Aceh kaya rupanya dia ke Tenggara. Kaya rupanya. Sebenarnya ikan kayu itu ikan yang sudah dikeringkan, minum kufure, jadi itu, istilah kata ikan tuna, ikan pidik raya-raya dan sebagainya. Maka dibuat perlombaan. Dan yang kedua adalah kuah belangong. Kami buat kuah belangong. Jadi orang dipesan di sini untuk mengadakan kuah belangong. Jadi akhirnya kuah belangong mendapat nama kuah tingkat nasional pada waktunya. Jadi nyokan nabih wate, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman. Belum batal. Kali. Terserah berarti. Lagi enggak digede. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى